Kenapa tiba-tiba lu masuk ekonomi? Gimana cara lu bisa compete sama temen-temen lu yang notabene dari S1-nya ekonomi gitu? Iya. Juga kan sepedaan ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah setelah lo mempelajari ekonomi dan lo melihat kondisi negara lo, ada yang berubah nggak perspektif lo? Ada beberapa sih. Contohnya tadi satu yang gue bilang tadi, kayak gue lebih melihat betapa pentingnya engineering di dalam pertumbuhan ekonomi. Memperkuat pembangunan itu suatu hal yang gue lihat penting banget nih, harus buru-buru. R&D ya? R&D mungkin penting, tapi menurut gue, ya R&D penting sih, tapi juga lebih ke arah apa yang butuh diberesin dulu gitu loh, kayak pembangunan yang sebenarnya sangatlah dasar gitu loh, kayak infrastruktur gitu-gitu loh maksud gue. Kayak misalnya sama-sama bangun MRT, China bisa bangun MRT sepertiga lebih cepat daripada misalnya Thailand. Kenapa gitu loh? Why? Ya karena engineer-nya lebih bagus. Okay. Atau mungkin juga ya ada faktor juga mereka kerja 24 jam ya maksud gue. Tapi maksud gue ya itu emang technological advancement itu bakal mempengaruhi banget sama pembangunan. Dan Indonesia tuh lagi butuh banget kan kalau enggak kita nih keteteran. Daya saing kita nggak ada menurut gue. Dan itu yang gue sangatlah wow, pas lagi gue belajar ekonomi, ada faktor A itu adalah advancement itu. Oh, oke. Itu katalisnya. Oke. Daripada pembangunan menurut gue. Iya, dan teknologi advancement itu banyak ya bentuknya. Lu harus punya kayak high schools yang benar-benar nggak usah high school, bahkan sebenarnya STM sebenarnya lebih perlu, kayak misalnya vokasi, vocational SMK schools yang bergerak di bidang engineering ini. Sebenarnya banyak STM di Indonesia, tapi kayak nggak didaya guna gitu loh maksud gua. Dan itu sebenarnya penting banget. Ini lebih ke arah ini loh. Moralnya Indonesia itu kayak kasian banget, kayak misalnya kita melihat rendah orang-orang yang sekolah di STM. Padahal sebenarnya mereka sangatlah praktikal, aplikatif, dan harusnya itu lebih di-encourage sama pemerintah. Kebetulan adik gua nih, adik kandung gua, itu dia sekolahnya di STM penerbangan. STM penerbangan Curug. Gue kurang tahu. Dan dia jadi mekanik sekarang di suatu perusahaan pesawat kargo gitu. Cool. And menurut gue hidupnya oke-oke aja gitu. Dan dia hidupnya nyaman gitu. Jadi menurut gue hal-hal seperti itu harus diperbanyak gitu loh. Jadi industri-industri kita jadi bisa lebih maju. Maksudnya ini kan lingkaran. Tapi gue nggak tahu kalau digambar di koresponden itu gimana. Nggak mungkin lingkaran dong. Ternyata kan biasa sore ini hujan, jadi kita mesti pindah tempat. Actually masih di tempat yang sama, cuman ini agak lebih teduh. Oke, langsung aja kali. Kita melanjutkan ke pertanyaan netizen ya. Gue udah posting di Instagram gue @hani, dan ini gue udah ada beberapa pertanyaan yang akan gue bacakan. Oke, yang pertama ini dari @anita agistiana. Halo. Ini pertanyaannya, tanyain dong rencana karir setelah ini gimana dan apa pertimbangan diambil ekonomi di S2. Oke. Mungkin untuk lebih memperkuat pernyataan lo, rencana karir lo sebenarnya apa? Selain jadi orang kaya ya? Masuk surga. Rencana karir gue ada 2. Kalau nggak gue di akademisi, which requires me to take a PhD. Akademisi sebagai ya dosen lah. Oke, dosen ngajar di ENU ya? Kan gue harus balik Indo. Oh, iya. Ya itu. Ngajar di Universitas Indonesia atau UGM ya. Tolong dibantu, soalnya dia nggak punya ikatan alumni Indonesia. Iya, karena saya antek asing dari S1 juga udah di luar. Jadi padahal sebenarnya hati merah putih. Yoi. Yang pertama, kedua consulting. Itu yang gue pikirin sih. Ya, udah. Consulting asing. Consulting asing, tapi sebenarnya gue ada cita-cita nih. Kalau misalnya yang maha kuasa tidak memberikan gue PhD dan memberikan gue consulting, gue tetap pengen. Jadi nanti gue cuman beberapa lama di consulting, terus gue mau bikin consulting gue sendiri. Widih. Tapi buat small medium enterprise. Oh, I see. Kenapa gue pikir kayak gitu? Karena gini,
fee buat consulting company ini mahal banget. SME kita nggak bakal mampu nge-hire mereka. Maksudnya get the money and also help people gitu. Kan itu kan ibadah yang sesungguhnya. Pengen komentar tapi ya udahlah. Dibiarkan saya. Lebih ngerti dia kayaknya. Dibiarkan saya. Oke, itu rencana karir ya. Yang kedua, pertanyaan dari nia.khh. Kalau beda jurusan gitu, apapun bisa ya Kak? Soalnya aku dari social welfare pengen lanjut ke jurusan bisnis. Nah, menurut lu apa sih syaratnya orang bisa switch jurusan? Oke. Pertama, switch jurusan itu susah. Contohnya nih, buat nanti lu mau cari sponsor buat sekolah lu nanti itu susah banget. Lu harus punya convincing idea dong, kenapa lu mau pindah karir. Pindah program tadi ya, pindah jurusan gitu loh. Jadi ketika nanti lu misalnya approach sponsor buat sekolah lu tuh bisa menjawab, mengconvince mereka. Berarti kalau nggak butuh sponsor beasiswa, ya nggak apa-apa lah? Ya nggak apa-apa, terserah lu. Tapi tetap menurut gua sayang sih. Karena it is really costly. I mean, let's say you spend your itu kan kayak lu bikin learning curve baru. Exactly, lu harus belajar dari awal. Kayak tadi gue bilang tadi, gue butuh belajar intuisi ekonomi lagi gitu kan, itu takes time gitu. Jadi ya itulah. Ini ada hubungannya sama pertanyaan ketiga sih. Apa? Ini pertanyaan ketiga dari Mega. Ada yang disesali nggak abis pindah jurusan? Disesali nggak ya? Atau justru lu menyesal dulu ngambil elektro? Enggak sih. Enggak. Kalau gue nggak pilih elektro, gue nggak tahu kalau gue sebenarnya suka ekonomi. Asik. Ini yang nggak ada yang gue sesali sih, karena gue belajar ya. Apa yang perlu disesali orang lu belajar? Maksudnya gini kan, lu juga misalnya lu ngambil jurusan, kadang-kadang kuliah lu emang tahu apa sih abis SMA? Tiba-tiba lu ngambil engineering aja, tiba-tiba ternyata lu sukanya art atau gimana? Ya justru malah disesali kalau lu nggak pernah mau nyoba ngambil art gitu. Abis itu, ngerti nggak sih kayak? Jadi lu mengambil course untuk mencoba dulu. Gitu. Iya. Of course ini resiko ya, yang gue bilang tadi. Karena lu kan tahu bahwa lu suka ekonomi setelah lu mempelajari engineering. Iya. Dan gue juga lebih menyukai engineering setelah gue mempelajari ekonomi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikotomiin lah ilmu gitu loh. Iya. Karena pada akhirnya semua ilmu pasti berhubungan. Betul sekali. Jadi kalau tadi pertanyaannya nia.khh itu dia bisa nggak kira-kira dari social welfare ke bisnis? Social welfare ke bisnis? Iya. Wah itu mah bisa banget ya kayaknya. Bisa banget ya? Bisa banget. Ya semua hal bisa dibisnisin gitu. Iya, dan sekarang lagi hot banget social entrepreneurship. So why not? Iya, benar. Gini aja sih, kayak sesimpel misalnya kadang-kadang kan kayak misalnya master program gitu, dia punya ada requirement gitu. Nah, ada yang butuh requirement-nya yang satu inline sama jurusannya, misalnya kalau economics, gue maunya ekonomi doang gitu. Ada juga kampus-kampus yang kayak gitu. Ada. Tapi ada juga yang misalnya kampusnya yang lebih kita menerima semua S1, jurusan S1 gitu. Jadi depends on kampusnya juga gitu. Jadi kalau emang dia mau pindah, ya lu mendingan sekarang lihat juga misalnya kemana sekolahnya, terus lu lihat ada requirement-nya apa, ada kayak spesifik dia butuh apa enggak gitu. Kalau nggak ada, ya berarti kan fine-fine aja buat dia daftar gitu. Cuman gue bilang tadi, ya tergantung kalau lu nyari sponsor, lu beneran harus butuh. Sebenarnya lu nggak ada sponsor pun lu juga harus tahu jawabannya sih. Lu ngapain waste your time doing something that, maksudnya lu pindah? Iya. Dan mengorbankan kesehatan mental lu. Exactly. Misalnya nih, lu tiba-tiba lu switch karir, switch jurusan, terus ternyata lu juga nggak suka, kan? Ya sayang juga nggak sih? Jadi mendingan lu paling tidak ada kayak keyakinan walaupun sedikit kalau lu beneran suka sama jurusan itu. Jadi pertanyaan tadi bisa atau enggak? Bisa. Kita lagi having lunch, dia udah habis. Dan gue mau ikut kelas berikutnya karena kayaknya menarik. Kelasnya apa mas? Financial economy.
Ini kan kalau waktu itu kan waktu masih ngantor nih, ini ceritanya waktu masih ngantor ini dia lagi perjuangan dapetin beasiswa. Iya. Jadi dia apply ke beberapa provider beasiswa. Oke. Nah, dari pengalaman lu masalah switch jurusan ini lebih challenging pas lu daftar beasiswa atau pas lu daftar sekolah? Pas daftar beasiswa sih. Daftar beasiswa. Kalau sekolah justru mereka welcome ya. NU ini welcome sama orang yang switch. Iya, NU welcome dan most of the Australian university welcome pergantian. Sponsored by. Iya, terutama Australian National University. Mudah-mudahan gue dapat. Iya. Dapat beasiswa. Iya. Jadi yang paling challenging dari nyari sekolah justru nyari beasiswanya. Nyari beasiswanya susah. Oke. Kita boleh sebut nama gitu nggak sih? Iya boleh. Ya kalau misalnya LPDP gitu kan. Dia award di LPDP. Gue dari LPDP, terima kasih LPDP. Ya. Terima kasih Bangsa Indonesia. Terima kasih Bangsa Indonesia, ya kan. Jadi kalau LPDP lebih ke arah sebenarnya mereka menerima pergantian jurusan itu, tapi benar-benar lo harus punya solid answer of that for that question gitu. Karena ya kan kita pakai duit orang ya, duit rakyat gitu, masa kita main-main gitu loh, nggak boleh gitu loh. Jadi gue bersyukur banget nih LPDP memberikan, nah udah lalu boleh lah gitu. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari Nia dan lain-lain. Ini udah enlighten nih, enlighten kan berapa? Enlighten. Sedikit hiburan di kota yang membosankan ini. The most spectacular event. Oh my god, even the most spectacular, just like this ya. Yeah, because we like to be peaceful. Nah, kalau ini pertanyaan dari gua nih. Ini Coko pribadi. Apa nih anjir? Boleh ini kan karena kita sudah saling mengenal dan gua tahu keluhan lu setelah lulus gitu. Kalau boleh disebutin, jadi keluhan Carlo setelah lulus S1 itu adalah karena dia ngerasa pas balik Indonesia lu nggak punya, ya itu tadi, ikatan alumni yang kebangsaan. Iya. Sekarang lu S2 juga di luar negeri gitu. Iya, betul. Jadi gimana cara lu, apakah masalah lu sudah terselesaikan? Iya sih, itu memang ironis sekali sih, tapi jadi Karo ini menganggap bahwa ada satu privilege kalau lu kuliah di Indo. Iya, banget menurut gua. Dan gua dari belajar dari dengar dari teman gua, entah benar atau kagak, tapi gua rasa sih benar. Jadi kayak lu misalnya ya lulusan uni ini, terus di company ini ada alumni abang-abang lu yang dari uni yang sama, ya mungkin lu bakal dipilih. Which is menurut gua fine-fine aja. Preferensi ya? Iya, preferensi, kenapa enggak gitu loh. Jadi ya, tapi maksudnya dengan hal itu ya gue jadi sedikit tidak diuntungkan. Sebagai aplikasi. Iya gitu loh. Banyak alumni dari ANU yang berkarya di Indonesia. Jadi itu yang membuat gue kenapa milih ANU satu-satunya. Karena ya maksudnya gue perlu network sama orang-orang ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan through that network ya gue bisa membantu Indonesia. Cukup diakui. Iya. Jadi ya gue nggak antek-antek asing banget lah. Ada yang kenal gue gitu di Indonesia nantinya gitu. Tapi jujur nih, gue sekarang lebih percaya Indo tuh sekarang udah mulai open lah. Maksudnya kayak lo mengharapkan open. This is our time. Karena kita udah nggak, maksudnya ini waktunya kita gitu loh. Dan udah banyak banget company-company yang didirikan sama abang-abang kita juga ya. Going economy open, dan mereka udah punya pikiran yang lebih terbuka lah kayak gitu. Jadi nggak usah takut segala macam. Dan jangan jadi hal yang lu takutin kalau lu mau ngambil S2 di luar negeri juga sih menurut gue. Kayak ya kalau ada kesempatan ambil aja nggak sih. Tapi deep down in your heart, yep, apa sih tujuan hidup lu? Wow. Lu pengen jadi apa? Kalau deep down in my heart, kalau gue boleh jujur ya, gue mau menjadi saksi. Cita-cita lu apa? Garam dan terang dunia. Astagfirullahaladzim. Nggak, kalau gue jujur nih, ya gue mau jadi ini. Ya ini gue beneran serius, karena maksud gue, hidup gue sangatlah singkat di dunia ini. Sebisanya gue melayani banyak orang gitu. Dan entah kenapa gue ada panggilan kayak gitu, kayak melayani bangsa gue ya. Of course gue butuh duit ya. Jangan bilang gue nggak ini, gue butuh duit, gue butuh hidup yang layak di Indonesia. Tapi kalau bisa, kenapa kan nggak perlu kita pisahin ya, cari duit dan melayani banyak orangnya nggak sih?
Nah, jadi cita-cita lo jadi pelayan rakyat? Iya, pelayan rakyat. Public servant. Public servant, exactly, public servant. Jadi pilih gue mungkin 20 tahun lagi lah. Kalau Valentino lagi, semoga 20 tahun lagi sudah tidak jomblo. Iya, waduh jangan sampai 20 tahun juga lah. Oke, kira-kira segitu aja Kak. Thank you buat waktunya yang sangat sulit. Aduh, enggak lah, ini it's my pleasure. Ya mungkin nanti lu bisa attach email gua, email pribadi gua kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan gue bisa bantu semampu gue ya. Untuk review esai. Review esai, kalau gue ada waktu ya. Tapi maksudnya, ya boleh lah, nggak apa-apa. Review esai, text time sih. Tapi ya gitu. Iya, kalau misalnya ada yang bisa ditanya-tanya, kalau ada yang masih mau ditanya-tanya dan personal banget ya nggak apa-apa sih tanya. Gila. Public servant banget. Gila. Oke, kira-kira segitu dulu kali episode kita kali ini tentang Switch Career dan Switch jurusan. Semoga kita doakan semoga studinya kalau berjalan sesuai rencana. Amin. Semoga hidupnya lebih bermanfaat. Ya, amin. Semoga yang dicita-citakan tercapai suatu hari nanti. Oke, dari Canberra, waktu setempat, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Harus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.